Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses bahagia itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain terhadap kita. Sukses bahagia itu adalah pilihan hidup kita. Maka kalau kita menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan, kita harus kerja keras. Kalau kita ingin sukses bahagia, kita harus menyusun langkah-langkah strategi bagaimana mencapai sukses bahagia. Kalau kita menginginkan sukses bahagia, maka kita harus membangun nilai di dalam kehidupan kita agar kita bahagia. Saudara-saudaraku, ada 5 langkah. Ada 5 kunci untuk meraih sukses bahagia. Yang pertama adalah tujuan hidup. Orang-orang yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan pasti punya tujuan hidup. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Kita punya tujuan hidup. Dan ingat, tujuan hidup kita bukan untuk dunia. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Tapi kita mendapatkan akhirat harus dengan dunia. Bagaimana cara kita mendapatkan akhirat dengan dunia? Dengan kerja keras. Dengan ibadah. Dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan berbakti kepada orang tua, dengan bertanggung jawab terhadap keluarga, dengan menjadikan hidup kita bermanfaat. Untuk mendapatkan akhirat, harus dengan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Maka kejarlah akhirat dengan apa yang kita punya di dunia ini. Dengan apa yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita. Dan itu tanda orang bersyukur. Dan selalu orang bersyukur itu menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena akhirat itu pasti, dunia itu tidak pasti. Akhirat itu abadi, dunia itu tidak abadi. Akhirat itu menjamin kita, menjanjikan kepada kita kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan yang belum pernah kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, bahkan belum pernah terlintas oleh hati kita. Itulah kenikmatan yang hakiki dan abadi itu. Maka saudara-saudaraku, sebagaimana rukun iman, beriman kepada akhirat, sesungguhnya itu menunjukkan jadikan akhirat itu sebagai tujuan hidup kita. Dan orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup tidak menjadi orang miskin. Tidak menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Tapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang visioner, orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap kehidupannya, orang-orang yang berkontribusi untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua adalah, kalau sudah punya tujuan hidup, kita punya pedoman hidup. Pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran dan tanpa As-Sunnah. Karena dari keduanya kita diajarkan baik dan buruk. Dari keduanya kita diajarkan mana pemenang, mana pecundang. Dari keduanya kita diajarkan meneladani kehidupan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kepala negara, Rasulullah panglima perang, Rasulullah entrepreneur sukses, Rasulullah SAW pekerja keras. Dan itu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah SAW sangat visioner. Apakah Rasulullah miskin? Tidak. Apakah Rasulullah bodoh? Tidak juga. Kalau Rasulullah bodoh, kalau Rasulullah terbelakang, nggak mungkin Rasulullah menjadi kepala negara. Tidak mungkin Rasulullah menjadi panglima perang. Tidak mungkin Rasulullah menjadi pengusaha sukses. Maka seorang pejuang yang menentukan pilihan hidupnya harus menjadikan Rasulullah sebagai teladannya. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Untuk melangkah mana baik, mana buruk. Mana pekerjaan yang membawa kemaslahatan, mana pekerjaan yang membawa kemudaratan. Mana orang bersyukur, mana orang yang tidak bersyukur. Belajar dari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana langkah sukses bahagia ada di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran. Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 mengajarkan tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yang bertambah imannya ketika dibacakan ayat Al-Quran, yang bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka adalah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi.
Mereka mendapatkan ampunan dan mereka mendapatkan rizki yang mulia. Orang yang beriman kepada akhirat, orang yang punya orientasi akhirat, yang hidup dalam keimanan tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah susah. Kalau dia betul-betul memahami kitab sucinya, betul-betul memegang kitab sucinya, dan meneladani kehidupan Rasulullah sebagai pedoman hidup buat kehidupan kita. Yang ketiga adalah pandangan hidup. Pandangan hidup kita harus sesuai dengan pedoman hidup kita. Bagaimana pandangan hidup kita tentang keluarga? Menurut Al-Quran, jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana pandangan kita tentang bekerja? Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, kerja itu adalah ibadah. Bagaimana sebaik-baik manusia? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang bermanfaat buat orang lain. Di dalam As-Sunnah bermanfaat buat keluarga kita. Bagaimana pandangan hidup kita berumah tangga, menjadikan keluarga kita? Menurut As-Sunnah, baiti jannati, jadikan rumah kita adalah surga kita. Bagaimana pandangan Al-Quran dan pandangan Al-Hadis tentang kepribadian? Jadilah manusia yang bertakwa. Itu adalah pandangan hidup. Nah, kalau pandangan hidup kita jalankan, kita ikhtiarkan, kita usahakan di dalam hidup kita, maka dia menjadi makna hidup. Maka bekerja keras itu adalah makna hidup. Mengentaskan kemiskinan adalah makna hidup. Membumikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah makna hidup. Menghargai waktu kita adalah makna hidup. Berbakti sama orang tua adalah makna hidup. Mendidik anak jadi orang yang soleh adalah makna hidup. Perjuangan membangun keluarga yang bahagia diridhoi oleh Allah adalah makna hidup. Mempersiapkan keluarga kita menjadi keluarga surga kita adalah makna hidup. Bersedekah adalah makna hidup. Bayangkan kalau kita punya tujuan hidup, punya pedoman hidup, memiliki pandangan hidup, maka kita punya makna hidup. Kalau kita punya makna hidup, maka yang kelima, kita akan selalu memiliki semangat hidup. Karena apa? Hidup ini ibadah, hidup ini perjuangan. Hidup ini bukan untuk santai. Hidup ini bukan istirahat. Hidup ini berjuang. Itu adalah dinamika kehidupan kita. Maka kita harus berubah, bertumbuh, berkembang dari waktu ke waktu. Kita harus lebih baik dari waktu ke waktu. Kita harus lebih cerdas dari waktu ke waktu. Kita harus lebih taat dari waktu ke waktu. Kita harus lebih semangat dari waktu ke waktu. Kita harus berjuang dengan kerja keras dari waktu ke waktu. Dan yakin kepada Allah. Kenapa? Tidak ada orang yang berjuang di jalan Allah yang ditutup pintu-pintu kehidupannya. Tidak ada. Dibuka oleh Allah pintu-pintu kemuliaan. Dibuka oleh Allah pintu-pintu kesulitan. Dibuka oleh Allah pintu-pintu rezeki. Kenapa? Karena Allah ridho dengan perjuangan mereka. Untuk apa perjuangan itu? Untuk sukses bahagia. Sukses bahagia itu bukan hanya untuk di dunia. Kenapa? Karena doa Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. 5 kunci sukses bahagia, saudaraku. Punya tujuan hidup, punya pedoman hidup, punya pandangan hidup, memiliki makna hidup, dan terus punya semangat hidup. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang berkomitmen, Allah Tuhanku, kemudian istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, hidup di jalan Allah, tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Allah akan melindungi mereka di dunia di akhirat, menjaga mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, memperoleh apa yang mereka harapkan. Itulah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup berjuang untuk kebaikan dunia akhirat, untuk meraih sukses bahagia.
Sekali lagi, saya teringat dengan statement kiai saya Imam Zarkashi, berani hidup tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kebahagiaan, kesuksesan adalah tanggung jawab kita. Semoga kita semua diridhai oleh Allah. Sekian, saudara-saudaraku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.